apakah memang seperlu itu anxiety itu harus ada? Hmm. Fungsinya tuh apa? Dan mungkin ya gue nggak tahu, emang bisa orang nggak punya anxiety? Anxiety itu sebenarnya adalah emosi yang normal tuh, it's totally normal, nggak ada masalah, semua orang punya anxiety. Kita nggak bisa memaksakan otak untuk langsung rasional ketika emosional sedang kuat, ketika sedang dominan. Emosi itu hadir untuk dirasakan, bukan untuk dilawan, bukan untuk dihilangkan. Sehingga kalau emang lo mau ngontrol atau lo mau mengendalikan kecemasan lo, yang perlu lo iniin pertama adalah ya lo terima kalau emang lo punya anxiety, lo rasakan, lo terima aja lo emang punya anxiety. Setelah di episode sebelumnya kita ngebahas tentang Inside Out dan lebih condong ke pembahasan tentang transisi remaja atau Ya, transisinya si Riley Riley. dan nggak sedikit sebenarnya sih, agak lumayan banyak kita menyentuh area-area emosi-emosi barunya Riley Ya, dari anxiety, embarrassment, envy, sama ennui. anu, Dan untuk episode kali ini spesial, udah ngobrol juga sama Arinda, dan Arinda spesial kita mau ngobrolin khusus untuk salah satu emosinya Riley yang menjadi highlight di film Inside Out 2, 2, yaitu adalah tentang anxiety. anxiety. Karena ternyata satu emosi tersebut, which is anxiety, itu kompleksitas di dalam anxiety itu yang bisa dibahas dan dikulik itu sebenarnya banyak banget ya soal Ya, anxiety. bener. Nah, gue mungkin akan lebih banyak mancing nanya pertanyaan-pertanyaan ke lo, dan gue akan mulai dengan pertanyaan yang agak lumayan menumpuk di depan dan di kepala gue, bahwa terkait dengan apakah memang seperlu itu anxiety itu harus ada? Hmm. Fungsinya tuh apa? Dan mungkin ya gue nggak tahu, emang bisa orang nggak punya anxiety? Apakah itu Hmm. emosi yang akan selalu secara otomatis muncul di orang gitu loh? Atau mungkin kalau kita Hmm. bicara di sini Riley, let's say kita bicara soal Pritin gitu. Ya, Apa yang akan lo banyak bicarakan soal anxiety di sini gitu? Which is dari contoh kasusnya di film 1-2 itu dah. oke. Jadi agak flashback ke episode sebelumnya, di bagian Boleh. agak akhir tuh kita ngomongin tentang kenapa akhirnya anxiety ini bisa muncul di umur-umurnya Riley gitu ya. Mhm. Kayak, karena memang pada dasarnya otaknya anak remaja udah lebih kompleks, perkembangannya lagi pesat-pesatnya, terus juga, dia punya kemampuan untuk merasakan lebih banyak emosi yang lebih kompleks. Jadi kalau misalnya dulu waktu masih kecil kita mungkin hanya emosi dasar aja, tapi ketika nanti sudah, masuk usia remaja atau pra-remaja, emosinya lebih kompleks. Maksudnya gimana sih emosi yang lebih kompleks? Maksudnya tuh gini, ada beberapa emosi yang isinya tuh campuran dari beberapa emosi. Misalnya kayak jealous. Jealous tuh ada unsur marahnya, ada unsur lo irinya, ada unsur mungkin lo ngerasa Sedihnya. sedihnya karena lo ditinggalin sama orang dan seterusnya gitu. Jadi satu emosi ini komponennya tuh Banyak. banyak, termasuk si anxiety ini. Ada unsur fear-nya di Ya, situ, ada unsur, ketika ada keberhasilan ada joy-nya juga di situ gitu kan, ada ada kesedihannya juga. kesedihan dan macam-macam gitu, marahnya juga ada gitu kan. That's why akhirnya anxiety ini muncul. Dan kalau nanya kayak ada nggak sih orang yang nggak punya anxiety? I couldn't say yes, I couldn't say yes, karena pada dasarnya semua orang tuh punya anxiety. Ya, Dan anxiety sebenarnya adalah emosi yang normal tuh, it's totally normal. normal, nggak ada masalah, semua orang punya anxiety. Dan ada percakapan di situ, di, gue lupa akhir atau awal Hmm. pas mereka mulai kenalan, anxiety tuh ngejelasin fungsi dia apa, lo inget Hmm. gak dia ngejelasin apa? Wow, saya agak lumayan lupa ya kalau soal itu. Dia bilang, "Gue tuh di sini untuk Oh, anticipate." ya. Tadi lo udah ngomong, lo Iya, di iya, iya, episode dia sebelumnya udah sebelumnya udah ngomong, ngomong prevent, prevent. prevent, Jadi sebenarnya si mempersiapkan anxiety untuk masa ini depan. yes, dia tuh di situ hadir untuk nyiapin Riley dari rasa kecewa, dari ketidakberhasilan. Pokoknya dia tahu kalau seseorang tuh akan punya goal dan anxiety ini adalah salah satu emosi kita yang membuat kita itu terus aware sama lingkungan, ancaman, kemungkinan kegagalan, kemungkinan ketidakberhasilan, Yap, kemungkinan yap, masalah gitu. Jadi dia tuh emang lebih sensitif terhadap threat, terhadap ancaman di yap, yap. sekitar. Tapi dasarnya dia tuh mau ngelindungin kita supaya nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa ditinggalkan Yap. orang, gagal dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu oke, it's totally okay.
Hmm. Yang menjadi masalah adalah ketika si anxiety ini take over too Too much. much. Ketika orangnya udah nggak bisa ngontrol, ketika anxiety-nya ini bikin masalah-masalah lain di hidupnya. Kayak dia sebenarnya mau ngebantu, misalnya kita contohnya ke Riley gitu ya. Dia mau ngebantu Riley supaya bisa ada teman di sekolah barunya, dia bisa masuk di klub hoki di sekolah Kalau selanjutnya, klubnya juga bagus, dia mau deket sama pentolannya di ya klub hoki gitu kan. Sebenarnya kan bagus ya, in bagus. a way kan bagus, apalagi prestasi dan sebagainya gitu kan. Cuman masalahnya adalah ketika si anxiety ini mulai Take over. take over dan dia bahkan ngisolasi emosi-emosi yang Iya, lain yang mau ngebantu juga. iya, Makanya pada dikirim ke alam bawah iya. sadar, masukin ke dalam jar gitu kan, supaya mereka tuh nggak ganggu. Nah, itulah titik di mana anxiety mulai jadi nggak sehat. Padahal ke semua orang sebenarnya kan boleh ngerasain happy, ngerasain sedih, ngerasain takut, tapi sama anxiety ini tuh nggak boleh. Jadi kayak nggak usah lo nggak usah ganggu gue punya goal, gue mau fokus sama goal gue, nggak usah ganggu gitu. Tapi ternyata ketika plan-nya dia juga nggak berhasil, dia kebingungan sendiri kan. Iya, Jadi akhirnya si Riley nggak punya kesempatan untuk ngerasain joy, hilang semuanya. hilang semua. Yang dia fokusin cuman si tujuan dia jangka panjang, gimana caranya nyampe ke situ, dan kalau gue nggak bisa gue harus ngapain gitu kan. Itu sebenarnya pada dasarnya baik. Sebenarnya anxiety itu baik. Iya, Lo iya. punya anxiety, gue punya Semua orang anxiety. punya anxiety. Semua orang punya anxiety, tapi sumber pencetusnya beda-beda. Masalah yang bikin orang cemas beda-beda, Beda-beda. kadar normalnya orang juga beda-beda, Ah, iya, benar benar benar. gitu. Jadi ada orang yang kelihatannya kayak calm banget gitu ya, Padahal di otaknya dalam tuh udah hatinya bergejolak. iya. Iya. Atau jangan-jangan emang bar dia tuh tinggi untuk ngerasa cemas. Jadi emang dasarnya orang ini relatif tenang gitu ya, sehingga akhirnya nggak gampang buat ngerasa khawatir, takut, dan seterusnya gitu. Mungkin, bisa jadi juga. Tapi ada juga orang yang barnya rendah banget, Hmm. sehingga kayak masalah dikit aja udah langsung bikin dia Kepikiran banget, panik, iya. overthinking, nggak bisa tidur gitu kan, just like Riley, gitu. Lo inget nggak ada bagian di mana ketika di mobil, Iya. di situ baru, teman-temannya kayak, ngerahasiain sesuatu, Iya, terus habis itu betul. kayak, "Apa tuh? Kenapa tuh? Kok alisnya gitu? Iya, Kok iya. Terus si mukanya gitu?" disguise yang nemuin kan. Iya, terus habis itu kayak every little detail of the facial expression tuh dianalisa Iya. gitu kan. Itu khas banget anxiety di mana dia bener-bener, sensitif sama hal-hal di Perubahan lingkungan sikap, lo, iya. perubahan sikap, perubahan suara, Iya. intonasi, volume, Ekspresi. ekspresi, naik sedikit, senyumnya miring sedikit tuh lo bisa ngerti, dan akhirnya interpretasinya kadang-kadang jadi agak terlalu Berlebihan kadang-kadang. berlebihan, lebih besar daripada yang sebenarnya Sebenarnya. dirasakan gitu. Itu sering banget terjadi sih. Oke, 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 oke. Nah, berarti kan memang setiap orang itu pada dasarnya ada anxiety-nya Yes. dan sebisa mungkin, nah gue nggak tahu nih, perlu belajarkah untuk bisa apa ya, menjaga bahwa anxiety anxiety lo itu perlu tapi pada kadarnya aja. Mmm. Nah, itu kan bagaimana cara kita mengontrol itu semua? Apakah memang perlu belajar kah, ada ilmunya kah, atau just learn by doing aja gitu loh, Ndas? Mmm, dasarnya anxiety itu kan dirasakan ya, Mhm. ini kan sebuah emosi, Iya, anxiety itu iya, kan bentuk emosi. Emosi itu hadir untuk dirasakan, bukan untuk dilawan, bukan untuk dihilangkan. Sehingga kalau emang lo mau ngontrol atau lo mau mengendalikan kecemasan lo, yang perlu lo iniin pertama adalah ya lo terima kalau emang lo punya anxiety, lo rasakan, lo terima aja lo emang punya anxiety. Tapi skill untuk lo bisa nge-handle si anxiety ini, tetep lo harus pelajarin, namanya juga skill kan. iya, Sama kayak tadi yang di episode sebelumnya gue cerita tentang kebosanan. iya, Anak perlu dikasih kesempatan buat untuk belajar belajar, ngatasin rasa iya, iya, bosannya gitu benar. kan, ngehibur diri dia sendiri. Sama anxiety juga sama, lo perlu ngerasain anxiety dan lo perlu belajar buat ngelola si anxiety lo. Iya. Kalau gue lupa di bagian mana, tapi kalau nggak salah, mmm, persepsi yang gue tangkap adalah gini, mereka akhirnya kalau di konteksnya Riley, cemas ini dikasih porsinya. Oke, Kan dia kan antisipasi kan, mhm, sifatnya dia kan preventing, dia preventing, mengantisipasi, makanya dia bikin berbagai macam opsi, skenario. iya, Yes, skenario. yes. Itu sebenarnya bisa banget dipakai untuk ngebantu kita planning, Ah, benar 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 ya benar, kan? iya. Kalau ini gagal berarti gue harus kayak gini, kalau ini nggak bisa gue harus coba yang ini, gitu. Nah itu sebenarnya ada porsi bagus kalau lo bikin planning dan lo
lo bisa detail dan lo bisa mengantisipasi Dan itu berbagai kemungkinan, anxiety ya itu yang ngambil take that's over. anxiety taking control of your brain gitu. Oke. Mungkin akhirnya bukan taking control tapi contributing Contributing, benar. ke dalam pemecahan masalah lo. Gitu. Jadi dalam porsi yang sehat tuh sebenarnya nggak apa-apa, bagus. Anxiety ini bisa dimanfaatin. Tapi justru malah orang-orang saat ini yang gue lihat ya, orang tuh dengar kata anxiety udah konotasinya tuh ke Yes, negatif negatif aja. banget, iya. Padahal Nyusahin lah, kalau apalah. kalau lo ya let's say kalau orang yang nonton Uncharted 2 melihat anxiety yang sebenarnya itu tuh benar-benar kebagi. Kalau lo bisa bisa dengan benar memahami dan memanfaatkan Hmm, anxiety itu banyak juga gitu loh hal baik yang bisa lo yes. lakuin lewat anxiety Yes, gitu bener loh. bener bener. Orang-orang yang, itu tipe planning gitu ya, atau dia yang mungkin tipenya berpikir jangka panjang ya termasuk termasuk Oh, dia anxiety dia ya? dia termasuk karena kan nggak enak ketika ada hal yang nggak kita expect dan terjadi dan akhirnya ngerusak rencana kita semua, ya nggak sih? Iya iya, ada Itu banget lagi orang kayak dan gitu. itu natural kan, maksud Natural gue nggak natural, ada orang yang suka rencananya tuh diberantakin. berantakan. Iya, jadi kita memang punya naluri untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Cuman seberapa besar kita ngizinin si anxiety itu take Yes. over our brain gitu, take over our brain gitu. Itu yang jadi masalah dan itu yang perlu dilatih sih menurut gue. Nah, tapi yang jadi khasnya di anak-anak remaja Iya. itu emang ya boro-boro bisa ngelatih, mereka aja baru kenal sama perasaan anxiety itu. Jadi seringkali mereka udah keburu dikuasain, udah keburu kadung cemas Kadang aja cemas. gitu. Gue nusuk banget pas bagian Joy bilang, "I cannot do anything." Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi sama anxiety ini. Mungkin emang begini, ketika lo Lo tumbuh semakin dewasa, ketika lo tumbuh lo akan dewasa, lo kehilangan akan merasakan kehilang less joy. Oh my god, itu tuh kayak nusuk banget. right, dan kayak emang emang sering kali yang khasnya adalah ketika kecemasan ini berlebihan, muncul rasa hopeless. Oh. Karena akhirnya gue tahu gue harus slow down, tapi gue harus ngapain Iya lagi, gue iya. nggak bisa gitu. Kayak gue tahu gue harus tenang aja, tapi gue nggak bisa. Mmm. Otak gue nyuruh gue A, B, B, C, C, D, D, F, G. semua Terlalu banyak skenario. skenario gitu Yes, loh. dan skenario itu menakutkan biasanya. Aduh Karena iya lagi. skenario menakutkan itu, jadi gini, sebenarnya otak kita butuh mmm, membuat planning Iya. gitu ya, dan biasanya hal-hal yang menakutkan itu kan yang mau kita hindari. Mhm. Nah, itu tuh akan lebih kuat efek untuk membuat kita berusaha lebih keras Mhm. ketika ngasih bayangan-bayangan bagus dibandingkan ketika kita ngasih Sebenarnya yang bayangan-bayangan buruk. bagus, heeh. Jadi kayak bayangan buruk tuh cenderung kita mau hindari, kalau bayangan bagus kan kita mau samperin kan, Iya. tapi kita jadi nggak belajar menghindari Karena bayangan isinya jelek. bagus-bagus semua. Iya bener gitu, makanya akhirnya si anxiety ini bisa jadi berlebihan Berlebihan. gitu ngatur kita. Dosisnya berlebihan. Yes, benar. Dan sedihnya adalah gue punya kacamata agak berbeda di bagian percakapan tadi yang Mhm. si Joy bilang less joy Less itu. joy. Itu biasanya sering kali, gue sering banget dapet kalimat-kalimat itu gitu ya, atau mungkin gue, ya antara dari klien atau dari baca literatur, itu jadi cikal bakal beberapa mungkin banyak anak remaja akhirnya berpikir untuk menyakiti dirinya dia sendiri. Oke. Karena kayak, "Apa emang harus gini ya? Apa Ke emang rasanya sakit gini ya? Gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, gue udahan aja." Gitu. Jadi sering kali tuh pola pikir itu yang terbangun karena rangkaian pengalaman lo yang cemas terus kan muncul, "I'm not good enough," enough. ya kan? Akhirnya kayak nyalahin diri Hopeless. sendiri gitu. Jadi Jadi hopeless kan? hopeless dan akhirnya masuk ke pikiran yang spiraling, nggak bisa keluar, udah aja lah, gitu, Iya. gitu. Jadi kalau dalam hal itu Riley tidak akhirnya nggak bisa berhasil mengatasi cemasnya, yang di situ lo inget nggak dia jadi kenapa? Panic attack. Panic attack, bener. Panic attack tuh sebenarnya Ih, gue payung tahu banget dari lagi rasa itu. kecemasan, heeh. Jadi Mhm. kayak payung besarnya cemas, salah satu jenisnya adalah si panic Panic attack. attack. Kalau si panic attack-nya ini nggak berhasil ditangani, mungkin akan jadi panic disorder. Apa itu? Sama, panic attack, Hmm? tapi terjadi berulang-ulang. Jadi panic attack Oh. tuh kayak simptomnya Yap. itu attack satuan gitu ya. Tapi ketika lo punya pola Disorder. tertentu dan itu terjadi dalam jangka waktu panjang, mengganggu dan seterusnya itu jadi panic disorder. Betul. Gitu. Jadi ini mental health banget sih sampai suami gue tuh Mhm. habis nonton, "Wah, aku capek sih nonton ini sih." Karena dia ngerasain seberapa tegangnya orang cemas gitu ya. Dan memang biasanya cemas itu
nggak diomongin secara langsung sama orang. Jadi nggak ada tuh orang datang nih, klien datang ke dokter atau ke psikolog pertama bilang, "Saya cemas banget Bu, saya Nggak bisa, cemas banget Mbak." ya. Biasanya dia nggak bilang Berarti gitu. lu harus mendeteksi kecemasan Biasanya itu? iya. Jadi biasanya kalau ke dokter, symptoms atau keluhan yang disampaikan tuh, saya pusing, Hmm. saya kambuh terus, saya suka sakit punggung, saya suka sakit kepala. Jadi keluhannya keluhan-keluhan fisik. Kalau misalnya ke psikolog atau ke psikiater, biasanya saya nggak bisa tidur, saya khawatir terus, saya kepikiran terus, atau kadang saya jadi marah-marah terus, Hmm. biasanya gitu. Jadi bukan langsung, "Kayaknya Kalau saya saya cemas, cemas," iya, iya, bukan iya. bukan. Dia kadang nggak sadar, seringkali mereka nggak sadar, cuman yang kerasa adalah udah jadi masalah, gitu. Seringnya kayak gitu. Makanya, khasnya dari anxiety itu adalah, yang akan kita address duluan, mereka tahu dulu, mereka aware dulu kalau itu tuh namanya cemas. Cemas. Dan lo perlu nge-handle cemas lo, itu dulu, sebelum akhirnya masuk ke skill-skill berikutnya gitu ya. Karena itu Susah banget sih. susah sih, dan kayak lo kan cemas every time ya, Hmm. siapapun bisa cemas kan, Hmm. kayak lo mau presentasi lo bisa Apapun bisa jadi hal apapun, cemas gitu loh. kayak lo telat ngambil Transjakarta, terus kayak lo mungkin akan telat masuk kantor aja kan lo kadang, aduh gimana ya, gitu kan. Gue tuh Iya ya, lagi. cerita sedikit gue ya, maksud gue tuh kalau mau bepergian ke tempat baru tuh selalu nge-planning, gue harus berangkat dari rumah jam segini, sampai di parkiran jam segini, pindah di MRT jam segini, Yes naik, yes yes. ini waktu gue mau naik bus nih bayangin ya, Iya. gue pengen bikin planning, berangkat dari rumah jam segini, nyampe parkiran, nyampe naik MRT, jaraknya berapa lama, diturun di duku atas, pindah ke LRT, jalan kakinya berapa lama, terus sampai ke bus, gue harus nyampe jam segini supaya gue on time. Iya. Bayangin kalau gua telat naik MRT atau LRT yang harusnya gue naikin gitu ya. Mmm. Ih gila itu gue bisa stres Iya banget sih. iya, pasti pasti. Tuh lo pasti mules ya kan, lo mules, Itu bener gue di sering sini banget tuh, lo sakit ya kan, pusing pusing kadang-kadang. iya, tiba-tiba dada lo kayak, "Kok gue sakit ya?" Nah, gitu, atau parah kayak sih. nafasnya agak Gue tuh sering gini dah, kadang kalau gue yang lagi menjadi orang yang lagi mikirin banyak pikiran nih, kayak mmm, gini, gue berangkat gini kemana dulu ya? Ada kadang mmm, sekali. Gue tuh pernah sampai istri gue nanya, "Kamu kenapa?" Gue bener-bener yang sampai ini gue panas, gue pengen gini-gini dah. Padahal mmm, cuman gue dihadapkan oleh 2 atau 3 pilihan yang sederhana, tapi gue tapi susah nggak bisa banget aja, nge-decide, heeh. karena ketika gue pikir gue pilih yang ini, entar gini 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 gini, Iya, gue pilih yang B, gue gini gini gini, sampai sesak napas iya gue, iya,Riley banget kan? parah. Makanya ketika yang si anxiety Iya muter-muter, iya, gue yang kayak, iya. Nah itu gue tuh, tahu banget rasa iya kan? itu. Dan kayak semakin lo mau nge-solve problemnya, semakin lo nggak bisa nge-solve Iya, problemnya. Itu capeknya tuh. untungnya ya maksud gue, bini gue tuh tipe orang yang memang udah tahu gue tipikal yang kayak gimana. Jadi kalau Mmm, kayak gitu, dia nggak akan nge-push gue, "Ya udah maunya yang mana?" Gini, nggak pernah. Dia pasti kayak, mmm, "Udah." Dia akan mmm, ninggalin gue sampai gue dapet solusinya, atau kalau misalkan udah mmm, terlalu lama, dia yang dia ngasih ngambil masukan, masuk "Udah gini 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 aja." Ya udah gue coba mmm, ikutin. iya iya Karena iya, gue bener-bener udah di tahap yang nggak bisa ngambil keputusan iya gitu loh. iya iya, Ih gue bener. terus monyet, eh refleks, maaf ya, refleks, jelek banget lagi refleksnya. Maaf maaf ya, refleksnya jelek banget. Nah, sampai ke tahap yang, apa ya, kadang-kadang tuh kalau udah yang gue di level yang parah tuh bisa jadi emosi sih kalau gue. Iya iya, bener bener. Itu termasuk simptomnya ya, Iya, emosi itu? jadi, apa namanya, makanya makanya kenapa kita tuh nggak bisa nganggep enteng emosi tertentu atau mood tertentu ya. Anxiety ini kalau misalnya emang udah lagi kuat banget dan sampai bisa dibilang sebagai disorder, itu biasanya udah akan kena dampaknya ke banyak hal, Iya gitu. Jadi kayak tadi yang lo bilang ke emosi, emosi jadi nggak tahu kenapa gampang banget aja gitu, iya, kepantik. senggol bacok, Hal kecil, sumpah kecil banget, heeh, tapi jadi senggol bacok, kayak iya, lo bisa salah gitu. Atau kayak ada hal yang, itu tadi ke emosi ya, atau juga bisa jadi ke perilaku gitu. Ada hal yang salah sedikit mungkin lo akan jadi ribut sama orang jadi lain gitu, overreaktif misalnya gitu loh. overreaktif, gampang marah-marah, atau bahkan beberapa orang jadinya narik diri, jadi nggak mau ketemu Oh, sama orang karena sangat-sangat cemas dan iya kayak iya, dia lebih tenang kalau dia sendirian misalnya gitu. binder binder. Atau misalnya ke kognitif. Biasanya Oke, kalau kognitif ini jadi lebih susah ngambil keputusan, mikir logis jadi lebih susah, konsentrasi cepet buyar, fokus jadi pendek gitu kan. Itu biasanya ke kognitif mmm, gitu. Atau ke kesehatan. Ini kesehatan kayak yang tadi gue bilang, keluhan fisiknya banyak banget, jadi banyak udah banget. pindah kepala, punggung, pundak segala macem gitu. Padahal sebenarnya asalnya
kecemasan gitu. Dari Makanya pikiran semua ya berarti? bener, Jadi physically tuh bisa bisa berpengaruh dari apa yes, mindset kah atau ya semua sih. semuanya ya? Kayak Jamlo kan Mmm, ini mesinnya semuanya nyambung ya, yes. nggak bisa dong Ya kayak terconnected ya. nggak bisa di-pinpoint ini duluan nih, ini duluan yang Eee, salah, nggak bisa gitu. Kayak ya udah kayak gear gitu ya? Iya satu ya. gearnya jalannya macet, di gear yang lain akan Mati macet semuanya, juga macet gitu. Kan semuanya. badan kita kan semua nyambung, nggak bisa Nyambung. dipisahin kan gitu. Kalau orang bilang kayak, "Ya enggak dong, lo harus bisa ngontrol emosinya lo dong." Kadang nggak bisa segampang itu gitu. Exactly. Makanya juga karena dampaknya dari badan ke pikiran sama ke perasaan semuanya nyambung, makanya buat nenanginnya pun bisa bisa sebaliknya. Hmm, Lo inget nggak tadi yang di episode sebelumnya lo bilang kayak, kecemasannya itu tergantung sama apa yang dia apa minum, minum benar, heeh. Ketika dia dikasih calming tea, badannya juga tenang. jadi tenang gitu. Nah, Dikasih kopi, jadi lebih rushing gitu energik kan, gitu jadi loh. lebih energik, jadi lebih cemas Iya iya. gitu. Itu bukti bahwa dari fisik yang lo bantuin, lo minum, kan secara biologis tuh Heeh, yang berubah ya iya kan. Ada efek kafeinnya di situ. Mungkin kalau iya, itu teh chamomile bisa bikin lo lebih tenang, rileks gitu kan. Sehingga akhirnya badan lo pengaruhin ke emosi lo ke otak, ke pikiran, ya udah jadi lebih tenang gitu. Kalau misalnya dikasihnya kopi atau mungkin, energy drink iya gitu kan, itu kan dia sifatnya lebih ke pumping kan, iya. lebih ke stimulating kan, sehingga akhirnya ya lo makin cemas, lo Oh akan iya? semakin iya. Jadi ketika cemas itu badan lo tuh tegang, Yap. badan lo tegang, beberapa otot jadi tegang, beberapa otot jadi lebih Mmm, kenceng. Misalnya kayak jantung ngompanya lebih kan cepet. cepet, atau misalnya, paru-paru jadi lebih cepet, kadang-kadang kita ngerasa sesek. Nah ketika semakin di-push, di-boost Iya pakai di-boost, minuman gitu kan, ya akan semakin cepet kenceng. jantungnya kerja Iya, gitu, sehingga akan semakin sesak nafas lu jadinya, gitu. Sirkulasi, darah yang masuk ke otak juga jadi lebih lebih cepet cepet, ya, akhirnya area yang sensitif tadi yang lagi cemas itu semakin dipompa. betul, gitu. Kayak api dikasih lebih bara lagi gitu Bener loh. bener. Jadi akhirnya memang kita perlu tahu, hak setiap orang tuh beda-beda, Mmm, T-nya orang-orang tuh beda-beda, beda-beda. iya. Kita bicara T-nya tuh T ya, T heeh. Di Riley itu adalah T. T. Di gue lebih ke baca komik kalau gue, sama dengerin musik-musik instrumental Iya. kalau gue, Oh untuk untuk nenangin. menghadapi nenangin diri, Iya, heeh. Gue nggak tahu lo apa, tapi tiap orang akan punya caranya masing-masing. Beberapa tidur. orang tidur, beberapa orang zikir, beberapa orang Iya. ibadah gitu kan. Oh gue termasuk zikir dan tidur sih. Gue Terus kadang-kadang, gue positive self talk. Jadi kayak oh, atau gue ngambil nafas. Kalau nafas orang juga bilang sih. kayak relaksasi, Inhale, exhale. itu buat gue tuh ngebantu Gue banget. kadang kadang kalau udah mulai yang cemas dan gue kayak atur napas ya. Gue nggak tahu ya, gue Mhm, nggak tahu dia berpengaruh apa, cuman mhm. gue ngerasa kalau gue giniin itu kayak tenangin ini. Karena Iya, ini gue panas kan, dada gue iya. panas kan kalau misalkan lagi cemas banget gitu. Mhm, Nah, mhm, itu kan Riley ya, maksud mhm. gue gila ya, masa gue aja yang udah umur 32 kayak sekarang aja tuh masih kaget Iya, gitu loh. Karena nggak gue tahu ya, gue itu pertama kali seinget gue mengalami yang namanya Eee, anxiety attack atau panic attack itu kan baru 2 tahun yang lalu. Dalam artian, gue tuh baru sadar dampak yang mmm, mengagetkan dari panic attack dan anxiety attack itu baru 2 tahun yang lalu kan pertama kali mmm. gue ngerasain. Itu bener-bener Ganggu ya? kaget Iya, ya. kaget yang kayak di badan gue tuh dikasih virus baru, Iya. bener-bener yang kayak kedatangan makhluk baru, dan gue tuh nggak tahu cara apa ya, coping-nya ya, Coping. karena hal baru gitu loh, Bener gue bener. belum tahu cara mengatasinya. Bahkan lo nggak tahu ini apa, Nah iya kan? nah, sejak saat itu sampai hari ini, gue nggak tahu ya masih ada suka hal-hal yang timbul kecil dari situ jadi kebawa gitu loh sampai hari ini. Padahal sebelumnya, Oh, gue nggak pernah tuh ngerasain hal kayak gitu. Nah, jadi tuh kadang mmm, ef efeknya tuh jadi lebih hal-hal yang kadang sederhana aja, nah gue jadi udah bisa kepikiran banget ya. triggering ya? Iya, triggering Heeh. gitu loh, gampang triggering gitu loh. Nah, gue sampai hari ini tuh bahkan belum tahu bagaimana cara cara mengatasi itu gitu loh. Nah, kadang Mmm, salah satu caranya adalah gimana ya, tenangin diri deh. Ya mmm, udah dengan cara ya zikir mungkin, tidur, iya, atau kalau misalkan gue lagi di outdoor gitu, kadang gue nyari tempat yang, kayaknya agak kosong dulu deh, sepian ya? sepi Iya, dulu, gue untuk tenang dulu, atau gue, let's say kadang-kadang juga ngobrol sama temen yang sefrekuensi, itu bisa ngebantu juga gitu loh. Nah, anehnya mmm, gini kadang-kadang, boleh kesel sama sesuatu nih, gue kadang-kadang di kepala gue bikin skenario, gue tuh maki-maki orang yang lagi gue kesel, tapi di kepala gue doang. mmm,
gue kata-katain di kepala gue Mmm. bikin skenario misalkan gue udah kesel banget, gue tonjok dia, gue hantam dia di Mmm. kepala gue. Pas ketemu orang ya, Lebih tenang? lebih tenang. Oh, Karena kan I terjadi see. di kepala gue doang, gue Iya cuma iya. mengatur itu aja. Gue nggak tahu itu salah satu cara yang baru gue temuin, tapi somehow at some event suka berhasil. Iya Gitu, iya. hal seperti itu. Gue nggak tahu itu apa ya. Ada sih, ada teknik, salah satu teknik dalam konseling, Heeh. imagery. Imagery. Imagery biasanya paling sering itu dipakai di, orang-orang dengan, fobia. Jadi misalnya kayak gue Mmm. fobia kucing, Mhm terus mhm. habis itu gue diajak untuk imagine situasi di mana gue lagi berhadapan dengan kucing, Kucing. dan dalam bayangan gue mengatur nafas, gue mengelola diri, gue, bisa nenangin diri gitu. Dan ternyata efeknya ketika kita ngebayangin itu, bayangin di otak tuh ada kayak, aliran listriknya, karena kan mereka berkomunikasi Yes, lewat listrik ya. listrik. Bayangin kayak ada banyak kabel di situ. Iya, Sederhananya ada kabel merah, biru, sama kuning nih, kuning. misalnya gitu ya. Nah, ketika lu takut, misalnya lu lewat jalur yang warna merah, Mhm, tapi ketika lo tenang, lo lewat jalur warna kuning. kuning. Ketika lo, tidur, lo lewat jalur warna biru, Biru. misalnya gitu ya. Nah, ketika lo ngebayangin lo lagi marah, Mhm. kan lo cuma ngebayangin ya, lo Mhm, nggak bener-bener marah ngelakuin ya, itu gitu loh. Ketika lo lagi ngebayangin, jalur merah ini aktif. Oke, Sama dengan ketika lo bener-bener lagi marah. oke. Jadi jalur di otak ternyata ketika kita ngalamin beneran dengan imagining, Sama? membayangkan, itu Oke. sama. Jadi ketika ketika ini juga sering dilakukan sama misalnya atlet Hmm, atau, ya misalnya atlet gimnastik misalnya gitu ya, kan ada gerakan-gerakan tertentu yang harus dia lakukan lakukan ya? gitu kan, dan itu kan ada tekniknya Mhm kan. mhm. Jadi ada juga yang akhirnya, coach-nya ini, mengajarkan teknik itu, Iya imagery. iya. Jadi dia membayangkan step by step every detail of the movement, dari mulai Oh. start sampai akhir as detail as possible. Karena di dalam otak kita, jalur yang dilewatin atau yang aktif itu sama dengan ketika kita benar-benar Ngelakuin? berlatih. Nah, Yes, ini baru gue tahu nih. yes, gitu. Jadi akhirnya dan kan otak itu kan kayak kayak pemerintah pusat ya. Mhm, Jadi ketika dia, berpikir sesuatu, dia ngirim sinyal ke ke seluruh seluruh badan? ke seluruh badan gitu. Ya udah, jadi ketika lo semakin sering Repetisi? repetisi, jalur tadi, Heeh. latihan lo tadi dari satu gerakan ke gerakan lain sampai habis, badan lo secara tidak langsung mengingat juga gerakan-gerakan itu, sehingga jadi terbiasa, walaupun lo nggak ngelakuin. Iya iya, padahal cuma di imaginary doang ya? Yes, betul. Tapi itu kan dengan catatan lo udah punya skill dasarnya ya, nggak Yes. mungkin gue yang nggak bisa tiba-tiba gue ngebayangin gue berenang terus gue bisa berenang Wow, iya gitu kan iya cepet, iya. nggak mungkin. Otot otot gue nggak terlatih, nggak punya modalnya gitu. Jadi nah, dalam konteks yang lain kayak tadi yang lo bilang, lo ngebayangin gue udah marah-marah, gue udah Mhm ngatain, gue udah ngeluarin, mhm itu kan bentuk lo mengekspresikan emosi lo ya. mhm. Akhirnya yang terjadi adalah, ya udah memang lo sudah mengekspresikan emosi lo Iya itu. iya. Ada situasi di mana misalnya gue marahnya sama orang yang nggak bisa gue keluarin marah gue, misalnya ke orang tua, ke atasan, ke presiden, nggak mungkin Iya gue iya. bisa ngomong ke mereka secara blak-blakan. Jadi di dalam sesi, psikoterapi itu, kita diajak untuk membayangkan situasi tersebut, Sebut. kita marah-marah dan seterusnya. Sampai mungkin kita nangis beneran, mungkin kita capek beneran, mungkin kita lega beneran gitu, dan akhirnya ya udah lo merasa lebih tenang tanpa lo harus ketemu sama orangnya Orangnya langsung langsung. dan nonjokin langsung Iya gitu iya. kan. Dan itu lebih sehat, dirasa lebih sehat karena akhirnya nggak jadi nimbulin masalah sosial atau nggak jadi nimbulin lo dipecat dari kerjaan Iya lo gitu iya. kan. Jadi it works untuk beberapa orang. Untuk beberapa orang yang lain lo pernah nggak denger kayak ketika lo lagi meditasi bayangkan berada di tempat yang Nyaman, tenang, tenang. nyaman. Itu sama, cara kerjanya sama. Mmm. The more you think about something relaxing for you, the more your body thinks that they are relaxing, Yap yap yap. gitu. Jadi, wah semuanya tuh ngaruh banget, bener-bener Mmm. otak lo tuh keren banget sih, dia dia magical banget sih, bener-bener dia Superman. se-super itu buat seluruh badan lo dampaknya, gitu. Pemerintah pusat lah ya, berarti otak lah Yoi, ya. pemerintah pusat, DPR, MPR di situ semua tuh. Semua lembaga di kepala semua ya. Nah, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu lu masih ada bahasan lagi apa enggak. Cuman, gue di notes itu sempet baca, gue nggak tahu ini udah kebaca atau belum, Mhm, bicara soal gue senang banget sih bahasanya, cikal bakal healthy anxiety. Ada kata healthy anxiety. mmm, Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menemukan atau bisa memunculkan yang namanya healthy anxiety? Jadi kayak mmm.
karena orang taunya anxiety itu adalah, ya mostly orang sekarang Negatif kalau ngomong ya. anxiety kan negatif banget, tapi ini tuh ada kata healthy anxiety dari lo gitu loh. Mhm, Apa itu? Bentuknya kayak gimana? mmm, Gimana cara kita achieve healthy anxiety? Apakah walaupun kita let's say udah achieve, tetap bisa berubah at some point menjadi, bad anxiety atau gimana gitu loh, mmm. Mbak? Inget Riley nggak? Iya, Ingat kan? aku inget Riley selalu. Menurut lo gimana Riley Ini gue akhirnya dites lagi. bisa menurut lo gimana Riley bisa capai si healthy anxiety? Kalau yang digambarin di film itu? Bagaimana Riley mencapai healthy anxiety? Mhm, Tunggu ya, gue takut ini, yang gue lihat sih adalah dia bisa mencapai healthy anxiety ketika dia embrace semua emosi yang ada di situ kalau yang gue oke. lihat. Embrace all the emotions, Yes. dibolehin gitu ya, lo mau ngerasain apa dibolehin, nggak Iya jadi cuman cemas doang atau joy iya doang gitu iya. yang take over. Terus, terima apapun baik buruk semua yang ada dalam hidup lo, baik di masa lalu dan di masa yang sekarang gitu loh. Mmm, Jangan jadikan apa yang udah pernah lo laluin itu jadi kayak aib dalam hidup lo yang perlu dibuang, tapi jadikan itu bagian dari hidup lo yang ngebentuk lo jadi orang yang kayak sekarang. yes. Ada lagi? Oke, gue 2. Oke. Itu udah Itu seluruh pemikiran gue keluar tuh. iya, itu tuh aspek yang penting banget, acceptance, wah itu kasta tertinggi gue rasa Ya, dari segala macam proses psikologis gitu ya. Even lo ketika lo memaafkan seseorang, lo accept mereka melakukan kesalahan ke diri lo gitu. mmm, Tanpa lo akhirnya mungkin punya grudge lagi dan seterusnya. Jadi kayak acceptance tuh menurut gue setuju banget. Accept all the emotions, accept, acceptance. all the experiences, nggak jadi di saring-saring gitu Iya ya, iya, mana yang bener, mana yang nggak bener, mana yang keren, mana yang nggak keren. mhm, Terus habis itu menurut gue ada lagi, anxiety ini disadari dia emang punya peran dan nggak yes, apa-apa. tetap harus ada. Nggak apa-apa, dia di situ dia punya kursinya, dia Iya lagi. punya bagiannya di situ, dia punya perannya di remote control itu dia punya tombolnya dia gitu. Jadi bukan berarti ketika anxiety ini bisa bikin Riley jadi kesusahan, maka dia juga didorong, ditekan, "Nggak, gue Untuk nggak boleh dibikin cemas nggak gue ada nggak boleh gitu loh. cemas gue nggak boleh cemas," Seringkali kan kita jadinya mikirnya gitu kan, "Jangan cemas Rin, jangan cemas, biasa aja biasa aja biasa aja," gitu. Tapi itu tidak realistis, kembali lagi gue akan ngomongin tentang realita yang kita rasakan sekarang. Ada alasan kenapa kita punya emosi. Iya, semua emosi punya perannya di situ. Semuanya, even disgusting, itu Punya, punya emosi, dia punya fungsinya. Dia membantu kita untuk tidak keracunan. mhm, Mendeteksi hal-hal busuk, mendeteksi hal-hal yang sudah rusak sehingga kita badannya tidak terkontaminasi sama racun, iya iya, gitu. Fear dia punya fungsinya, penting joy banget. pun dia punya fungsinya, termasuk anxiety. Jadi, anxiety tidak untuk ditekan dan dilarang untuk Mhm, muncul, tapi diberikan porsinya porsinya. Ketika kita sedang buat planning, silahkan anxiety masuk, lo punya ide perannya apa? Lo iya, punya saran apa? Apa yang perlu kita cegah di sini? Apa iya, yang perlu kita wanti-wanti? supaya Gitu, nggak kejadian. supaya nggak kejadian. Tapi Walaupun tetap kita bisa jadi kejadian gitu yes, loh. tapi kita tahu bahwa kita lagi planning. Kita tetap manusia yang tidak punya kontrol terhadap Iya, semua hal. Seringkali anxiety punya kecenderungan untuk mengontrol semua hal yang even itu tidak bisa dikontrol. Kita merasa kita punya kemampuan untuk mengontrol, padahal kita tidak punya kemampuan iya itu. iya, Jadi stay on the ground, gue seringkali ngajak klien gue untuk fact check. fact check, Ketika lo udah mulai khawatir, lo cemas temen lo, ngejauhin, gue ngerasa gak punya temen lagi, mmm, coba fact check. Apakah bener-bener lo gak punya temen? oh, oke, Apakah bener-bener lo udah gak punya sahabat? iya. Jangan-jangan sahabat lo lagi jarang WA-an aja. Emang ada kesibukan lain, Mhm. bukan karena emang nggak peduli sama Bukan lu karena ya, itu, gitu. Apa bener nilai lo jelek dan itu akhir dari kuliah lo, akhir dari hidup akhir lo. dari hidup Lo nggak lo. punya masa depan di pekerjaan, kan Betul. enggak juga. Apakah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki Iya nilai? iya, Kadang-kadang kita lupa hal itu, iya lagi. gitu. Sehingga akhirnya kita nggak jejak, kaki kita nggak di bumi, kaki kita tuh ngawang-ngawang entah di mana. Yang kita pikirin takut jatuh terus. Ternyata pas lagi dicek kaki lo sebenarnya masih napak, it's okay, Ya everything is kayak orang takut good. tenggelam tapi kayak, "Mohon maaf lu kaki lu napak, kayak lu cuman segini." Iya, makanya kan, emang nggak rasional. Iya iya. Anxiety ketika sudah berlebihan itu tidak rasional, sehingga Iya lagi akhirnya bener. penting untuk kita mencoba melihat secara Mmm, rasional lagi. yap, Tapi yang gue mau banget ingetin juga, kita nggak bisa memaksakan otak untuk langsung rasional ketika emosional sedang kuat, ketika sedang dominan.
Oke oke Jadi, oke. kayak Riley, yang pertama ditenangkan adalah cemasnya Cemasnya dulu. dulu, Anxiety ini yang dibilang, "Please let let go. go, It's okay," gitu kan, nggak apa-apa, "Nggak gitu. apa-apa nggak apa." Sehingga setelah dia ditenangkan, anxiety sudah tenang, yang lain emosi yang lain bisa masuk, mereka punya ide lain, gitu. Kita nggak bisa, emosinya masih naik, cemasnya masih kenceng, langsung dipaksain, "Lo harus apa? Gimana? Ayo cepetan!" Kayak yang tadi lo bilang. Iya iya, Untungnya istri gue nggak minta gue untuk langsung nge-rushing mutusin. semuanya gitu loh. Lo nggak kebayang kalau istri lo, "Cepetan, masa Cepetan! gini doang nggak bisa?" Wah kelar sih gue. Iya Gue kan? takutnya itu berubah jadi emosi, Yes, puncak betul. tertingginya sorry emosi emosi dalam artian marah Marah gitu loh, marah, anger. heeh heeh, betul "Ya betul. jangan dipaksa dong." Nah itu gue takut. Iya. Nah gue takutnya gini, gue tuh selalu menghindari berusaha banget ya, tidak mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Karena Yes, itu risky ya. Bisa fatal jadi gitu kita loh. nggak ngambil keputusan yang cukup Rasional jadinya, jadi iya, nggak rasional betul. gitu loh. Iya, yang kita sesali jadinya ya. Banget. Anyway, gue punya pertanyaan terakhir buat lo, tapi Oke nanti kalau ada mau tambahan nggak apa-apa. oke. Nggak ada, Nggak kita ada. udah diingetin. Kita udah berapa menit? Oh 34 lumayan ya. Oke, pertanyaan terakhir gue. Bagaimana keterkaitan antara anxiety dengan munculnya ekspektasi? Ada nggak? Anxiety itu pada dasarnya kan tadi ya, dia anticipate. Anticipate? Dia mencegah Mhm hal-hal ini. Sehingga kenapa dia perlu mencegah? mhm Emang apa yang dia harapkan? mhm. Jadi mereka semua tuh anxiety sama ekspektasi itu ya 2 hal yang saling terikat gitu. Kalau lo Oh, nggak ada ekspektasi, lo nggak punya sesuatu yang mau lo achieve kan. iya, Lo nggak punya arah yang mau lo gapai gitu. Biasanya anxiety ini muncul ketika emang lo punya suatu konsep yang mau lo capai, entah dicapai. itu konsep, entah itu keberhasilan, entah itu mungkin value Goals, hidup life's lo, goal ya? betul. Apapun apapun, mungkin kualitas komunikasi dengan pasangan, sama orang tua, apapun itu. Jadi semuanya muncul dari ekspektasi. Ekspektasi dari mana? Akhirnya balik lagi ke konsep diri, balik lagi lah ke dasar-dasar Kayak semua. Pokoknya itu paket lengkap lah ya. Menurut gue si Inside Out ini tuh paket lengkap ngejelasin kenapa akhirnya Riley behave that way, anxiety segitunya, dan kayak gimana secara sederhana ya, digambarkan penyelesaian yang sehat itu gimana. Walaupun agak oversimplifikasi menurut gue, tapi secara sederhana untuk semua umur, menurut gue itu porsinya cukup, cukup. cukup banget. Gila itu buat skripsi bagus kalau. Mungkin silakan jangan lupa nanti referensinya, tutur pikiran. Kepikiran. Oke deh, thank you Oke itu untuk aja, thank pembahasannya. you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.